Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! On the floor! Shake it low! Sebegitu tampankannya, sebegitu tampankah aku sampai dapat sambutan seperti ini? Ada sedikit perubahan, mungkin Anda bisa lihat dari penampilan. Saya mulai hari ini akan pakai batik karena lebih enak dan juga lebih mewakili budaya sendiri tentunya ya. Dan kami punya pengumuman untuk Anda. Kami mendengar masukan dari Anda pengen acara dimajuin mulai minggu depan. Acara ini maju setengah jam, kita mulai dari jam 9:30. Baiklah, semuanya selamat datang di Provokatif Proaktif. Nah, jadi, lah, ketawa sih. Gue gak suka segmen ini lu terus, gue ikutan dong di sini. Pengen tampil ya? Biar lebih lamaan di TV. Iya, lumayan lah, Mum. Kan album baru keluar nih. Iya. Bagus promonya, gue demen deh. Oke, kita akan langsung masuk kepada isu-isu yang lagi panas di sini. Iya, Lu juga bener. mesti tahu dong. Iya. Ini kita akan membahas, dan ini penting sekali. TKI yang ada di Arab Saudi ini keluar dari kandang harimau masuk ke jurang. Karena mereka saat ini lagi menyedihkan keadaannya. 200 TKI di Arab Saudi setelah diperlakukan tidak manusiawi dan dibuang oleh majikannya. Itu sekarang terlantar dan sudah 3 bulan tinggal di bawah kolong jembatan di Jeddah. Waduh, biasalah. Lah. Maksudnya biasa karena lu biasa tinggal di kolong jembatan maksudnya? Biasa pemerintah nyuekin mah. Oh gitu. Nggak, karena gini, ini aneh sekali. Pemerintah ini belum kelihatan tindakan mau melakukan pemeliharaan atau mau dibawa pulang. Karena di sana tuh sudah ada yang mulai sakit. Ada yang sudah mulai sampai tekanan jiwa, sampai kehilangan ingatannya. Kemudian juga kelaparan. Jadi sakit parah di sana. Sampai hilang. Ingatan. Jadi sebetulnya bedanya pemerintah sama majikan yang kurang manusiawi apa dong? Waduh, sama aja mungkin. Sama dong. Nggak di sini, nggak di sana ya. Iya. Nah, oke, kita lanjutin lagi. Yang pasti, kalau dipikir-pikir baik-baik, kenapa pemerintah belum bertindak, itu masih misteri atau tanda tanya besar. Yang pasti, untuk memulangkan 200 TKI ini, anggarannya 1,7 M. Sementara pemasukan yang kita dapatkan, devisa ya, jatah yang mereka dapatkan nih, pemerintah, ini bisa 30 M, bayangin, 30 M. Ngeluarin 1,7 doang nggak mau. Nggak mau. Demi 30 M ini sempurna gitu. Iya. Pelit amat ya. Iya, itulah. Kecewa dengan lambannya respon pemerintah, DPR mengajak pemerintah atau nyuruh pemerintah untuk memulangkan TKI paling lambat 2 bulan. Dan beberapa elemen masyarakat juga sudah mulai melakukan gerakan sendiri seperti gerakan Rp1.000 untuk pemulangan TKI. Yang pasti apapun alasannya, birokrasi ataupun dana pemerintah harusnya malu. Malu dong. Kenapa? Karena negara ini, kita ini adalah penyumbang jemaah haji terbanyak di dunia, ke sono. Nah, masa orang-orang yang ada di sana kita biarkan dan kita telantarkan untuk jadi gelandangan. Nah, itu nggak pantas sebenarnya ya. Ini namanya kalau gua melihat ya, konsistensi pemerintah. Ush. Kenapa konsisten? Jadi pemerintah itu konsisten. Warga negara Indonesia di dalam sama di luar negeri sama-sama nggak diurus. Konsisten. Nggak boleh pilih kasih. Oke. Juga kita mau ngomongin soal kongres tahunan PSSI yang dilakukan di Bali. Dan terus terang, ini sebenarnya agak susah nih dapetin informasi dari sana karena sidang kongresnya tertutup untuk pers. Ini bayangin, olahraga yang dicintai oleh bangsa Indonesia, kita nggak boleh tahu isi kongresnya seperti apa. Bahkan Menpora Bapak Andi Malarangeng, kleneng. Itu bilang, sepak bola itu kan cabang olahraga yang paling populer dan milik semua. Masa tertutup, ternyata menteri aja kagak diundang. Waduh. Lu harus tahu dulu dong. Apa tuh? Menpora singkatannya apa? Pemuda dan olahraga. Bukan, Menpora itu kepanjangan dari apa? Apa dong? Menpora tidak tahu. Masa PSSI udah berantakan nggak diurusin, asal ambil sikap gitu. Ya benar juga. Yang pasti katanya PSSI, mereka itu nggak memperbolehkan untuk terbuka karena takut intervensi dan takut dianggap takut dipolitisasi. Padahal pertama kali itu adalah
Nurdin Halid sendiri yang ngomong bahwa kesuksesan PSSI adalah kesuksesan Golkar, itu adalah ucapannya dia sendiri. Bayangin. Dan Golkar pun mendukung para kadernya, termasuk si Bapak Nurdin Halid ini dengan bilang bahwa kita tidak akan menarik Nurdin Halid, biarkan Kongres PSSI nanti menentukan. Kalau Kongres mau lanjut, ya tentu dilanjutkan karena Pak Nurdin selama ini sangat realistis, kata Sekjen Golkar ini. Begitu. Iya. Kalau menurut gua ya, Ya. ini ya soal Pak Nurdin Halid ini ya. Ya. Jadi Pak Nurdin ini selama ini memang merasa aman dan nyaman. Kenapa dia? Karena selalu merasa aman dan nyaman berada di bawah lindungan pohon beringin. Oh. Jadi gini, Pak Nurdin Halid ini tidak akan nurut disuruh sama siapa-siapa. Kecuali sama jin yang nunggu pohon beringin. Dan biasanya juga dalam kehidupan sehari-hari ya, kenyataannya di mana-mana juga pohon beringin itu semakin dideketin semakin bau pesing biasanya. Ya gitu kan. Oke. Idris pun berujar lagi, bersaing secara jantan tidak perlu saling menjelekkan, begitu katanya. Mungkin maksudnya berjuang atau bersaing dengan jantan itu adalah pakai masa bayaran, masang-masang spanduk saya dukung Nurdin. Mungkin itu maksudnya kali ya. Mungkin. Ih, nyindir mulu Ih, bayangkan. Jangan nyindirnya hati-hati. Bayangkan kalau itu adalah orang tuamu, jangan sampai kayak gitu. Nah, akhirnya ada keputusan dari Kongres ini, diantaranya adalah sanksi dan pemecatan kepada klub-klub yang ikutan LPI, dan juga bahwa pemilihan ketua umum PSSI akan dilakukan bulan Maret nanti ya. Jadi ini mungkin akan jadi ajang pemilihan, moga-moga sih jangan sampai kepilih lagi. Kalau ya harusnya kita bisa ngelihat kalau ini adalah ajang dia promo supaya kepilih lagi. Nah itu dia. Nah gimana kita berharap mau maju kalau orangnya masih begitu-begitu? Gimana mau maju? Orangnya kagak mau mundur, ya nggak? Ya. Oke. Lu tahu Crop Circle nggak? Tahu. Bukan toko tempat beli minum. Habis beli minum, nongkrong depannya. Tahu. Iya. Nah, itu Crop Circle itu kan banyak fotonya beredar di mana-mana. Kami dapat video. Oh iya. Video. Mau lihat? Mana? Ini videonya luar biasa. Mari kita lihat sama-sama. Nih, videonya. Ya.